Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan musik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pak Cik Is dan juga Aurelie. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pak Cik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel kita sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir, yang baru saja datang ke channel kita ya. Selamat bergabung, insya Allah ya, kita bakal bikin video yang viral, terkini, terupdate ya, yang tentunya adalah banyak daripada permintaan kalian juga. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dan juga mereaksi ya satu lagi video yang mana sangat viral, di mana channel ini daripada channel Indo Magazine, yang mana judulnya itu aja bilangnya PM Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, ungkap jasa Indonesia saat ia terbuang. Perdana Menteri Malaysia ungkap jasa Indonesia saat ia terbuang. Ya, kita udah tahu ya sejarahnya Perdana Menteri Malaysia kita. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita pengen dengarkan ya apa sebenarnya ungkapan dan juga kata-kata daripada Perdana Menteri Malaysia ini. Dan ya, ini merupakan sewaktu Perdana Menteri Malaysia berangkat ke Bogor, Istana Bogor. Kunjungan Perdana Menteri baru Malaysia ke Indonesia ya, secara resmi hari itu ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita kan lihat dalam 3, 2, 1 and go. Hidup dalam keadaan terombang-ambing, derita. Itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Hey, guys, alhamdulillah. Nih guys, kali ini yang pertama datang dari Indonesia, Malaysia. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Perdana Menteri terbaru Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim telah datang berkunjung ke Indonesia. Dan tentunya untuk menemui Presiden kita Bapak Joko Widodo bos. Tak main-main, PM baru Malaysia ini pun lagi-lagi menjadikan negara kita Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah menjadi Perdana Menteri baru Malaysia. Mantap, dan cukup mantap. Dalam pernyataannya di depan Pak Jokowi, beliau pun juga menyatakan bahwa Indonesia punya tempat khusus di hati beliau. Bahkan beliau juga benar, yang ini benar. Ini benar. Ketika beliau terbuang di Malaysia dan Indonesia lah yang merangkul beliau. Nah, lantas ada apakah sebenarnya yang terjadi pada beliau di masa lampau, dan apa hubungannya dengan Indonesia? Setelah ini kita bahas. Akrab ya guys. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap, pertemuan kedua pemimpin negara ini pun ternyata juga menghasilkan persatuan yang cukup solid bos. Tak main-main. Malaysia Indonesia pun kini kabarnya akan segera bersatu untuk melawan larangan Uni Eropa. Nah, melawan seperti apakah yang dimaksud, dalam bidang apa, setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang tak kalah panas datang dari Raski Rusia yang tiba-tiba kabarnya mengincar kapal induk Liaoning milik Cina. Nah loh, kok tiba-tiba malah mengincar kapal induk China? Maksudnya opo iki bos? Penasaran beritanya? Penasaran juga ini ya. Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Yes bosku, lanjutkan. Mantap, bosku. Oke, berita pertama datang dari PM baru Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim yang ternyata mengungkap jasa besar Indonesia terhadap beliau di masa lampau. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Senin 9 Januari 2023 kemarin, beliau pun mengungkapkan hubungan Indonesia dan Malaysia bukan sekedar hubungan diplomatis biasa. Menurutnya, Indonesia pun merupakan negara yang memiliki tempat di hati sanubarinya, bos.
Yang di mana khusus beliau ya, pun akhirnya mengungkap Khusus. kembali lika-liku kehidupannya di masa lalu. Beliau yang pernah dipenjara di tengah pertentangan politik negeri Benar. jiran Malaysia beberapa tahun Yes. silam mengenang dukungan dari Indonesia, di mana ketika beliau harus menjalani hukuman penjara yang lama karena tuduhan korupsi dan sodomi, banyak kolega-koleganya dari Indonesia, baik dari politikus senior, pelaku bisnis, hingga aktivis memberikan dukungan moral kepadanya. Jadi sepertinya yang admin tangkap, ya tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada beliau pada masa lampau ini pun syarat dengan muatan politis, bos. Artinya demi persaingan politik, di mana saat ia terjatuh terombang-ambing, Indonesia lah yang merangkulnya. Nah, Wah, saat terasa, menyampaikan guys. pernyataan pers di Istana Bogor kemarin, beliau pun Mantap mengatakan, sekali nih, guys. terlalu ramai teman-teman di sini yang membantu. Ini juga agak personal, Bapak Presiden. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing derita, Indonesia pun menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam kepada media, itu tak mungkin kita lupakan, ujar beliau. Mantap, mantap, Jos. Oke, kemudian berita kedua yang cukup mantap. Pertemuan kedua pemimpin negara besar guys, Asia guys. Tenggara ini pun menghasilkan sebuah persatuan yang cukup epik, bos. Di mana Perdana Menteri Malaysia Bapak Anwar Ibrahim menyatakan sepakat dengan Presiden Joko Widodo untuk melawan larangan Uni Eropa, di mana larangan yang dimaksud adalah larangan terhadap kelapa sawit, bos. Nah, semakin lama semakin panas nih. Uni Eropa pun kini sepertinya harus melawan dua kekuatan besar, negara penghasil kelapa sawit, jika masih ngotot mendiskriminasi produk-produk kelapa sawit yang dikatakannya tidak ramah lingkungan, bos. Di mana hal ini pun terkait undang-undang baru yang muncul di atas arahan energi terbarukan Uni Eropa yang mewajibkan bahan bakar berbasis minyak sawit dihapuskan pada tahun 2030 mendatang. Artinya, Uni Eropa pun secara tidak langsung menentang program-program BBM kelapa sawit kita seperti yang baru-baru ini akan diterapkan, yaitu biodiesel B30. Nah guys, sebenarnya kalau bahagian kelapa sawit nih, negara Asia Tenggara nih, bahagian-bahagian kita nih dan juga negara jiran adalah pengeluar terbesar. Dan Yes, itu menyebabkan dorang rasa macam terancam sedikit. Tercabar Tercabar gitu. juga gitu. Ditantang kayak gitu ya, ekonomi kita kayak gitu juga. Terus ban. Iya, nggak mau. Gila, 2030 udah nggak mau ya minyak kelapa sawit itu sebenarnya adalah salah satu, Biofuel. iya, ketakutan ya Eropa itu terhadap kita ini guys ya. Malaysia, Indonesia ini guys. Wah, Wow. luar biasa. Sebenarnya itu nggak mungkin. Pastinya presiden dan juga perdana menteri kita guys nggak akan diam diri ya, percaya. Yes. Harus bersatu di dalam ekonomi ini guys ya. Betul. Yang lain nggak apa-apa, sepak bola apa semua ya nggak apa-apa, itu Ya, perkara itu biasa buat permainan. Indonesia itu games ya. Tetapi Yes. dalam ekonomi kita harus bersatu ya, seperti Pak Jokowi dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar. Kita harus Yes, bersatu guys. guys ya. Inilah masanya Jangan untuk kita sesekali- bersatu guys. Ya jangan sesekali kita nih diusik, kakak adik ini jangan sesekali diusik oleh orang lain guys. Biar kakak adik aja yang berantem sendiri-sendiri, biar kita aja lah kayak gitu ya. Jangan Betul, bagi betul, orang betul. lain dah ngusik kita kayak gitu ya. Oke, lanjut guys. Kita lihat. Dalam pernyataannya di konferensi pers Senin 9 Januari 2023 kemarin, Bapak Anwar pun mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang diskriminatif dan tidak fair. Ia menyebut ini akan dapat Tidak menyebabkan adil. petani sawit kedua negara tidak sejahtera. Mungkin Yes. larangan di beberapa subjek, tapi tidak di seluruh industri. Jadi untuk hal ini, kami akan bekerja sama dengan Indonesia, ujar beliau. Nah, Mantap kali guys. akhirnya Mantap. kini Indonesia dan Malaysia pun siap bersatu untuk melawan Uni Eropa, Wah, bos. Mantap, ini kali, mantap, guys. Jos. Terus Kemudian, berita Oke, ketiga guys. yang tak kalah mantap, Berita ini datang dari ketiga. Rusia yang kabarnya mengincar kapal induk Liaoning milik negeri Tiongkok China. nggak apa-apa lah ya Nah, guys, udah dengar aja ya. Ada apa beritanya lagi ya. nih, bos? Kok Walaupun tiba-tiba nggak malah kena ngincar mengenai kapal sama induk kita. sahabatnya sendiri nih? Diwartakan oleh Sindo News,
Mengutip laporan dari kantor berita RIA Novosti Rusia pada tanggal 5 Januari Ini pengetahuan 2023 juga kemarin, buat kita ya. seorang pemimpin Partai Demokrat Liberal Rusia yaitu Sergei Karginov menyarankan agar pemerintah Rusia membeli kembali kapal induk Liaoning milik China. Di mana sebenarnya kapal induk itu pun dulunya Dari adalah kapal Ukraina. penjelajah kelas Kuznetsov yang diberi nama Varyat milik Uni Soviet. Namun setelah Soviet runtuh, kapal itu pun ternyata dijual Ukraina kepada Beijing dengan harga menurut politisi Rusia itu setara dengan beberapa botol vodka, bos. Wah. Dah, cukup amsyong nih, bos. Begitu aja ya Kalau membeli. kapal Amsyong induk lah. penguasa laut Cina Selatan Iya. ini pun dulunya ternyata cuma kapal besi tua seharga beberapa botol vodka. Namun setelah China menerima kapal tersebut, China pun menyelesaikan pembangunannya dan menamainya menjadi kapal induk Liaoning. Kapal induk yang saat ini sering menghantui Amerika and the Gang di Laut Cina Selatan, bos. Menurut Sergei Karginov, kapal itu pun seharusnya menjadi salah satu kapal utama Uni Soviet. Selain itu pun ia juga menyarankan agar pemerintah Rusia membeli kapal induk itu dari China dan memasukkannya ke layanan atas nama Vladimir Zhirinovsky, pendiri partainya yang meninggal tahun lalu. Di mana seruan untuk memasukkan kapal induk Liaoning ke dalam armada Laut Hitam ini pun sangat penting dalam melancarkan serangan terhadap Ukraina. Nah loh, sepertinya Rusia sedang kebelet kapal induk nih, bos. Karena seperti yang kalian tahu, Rusia saat ini hanya mengoperasikan satu unit kapal induk, bos, yaitu Admiral Kuznetsov. Di mana kapal induk ada ini satu pun aja cukup ya. amsyong karena telah lama tidak beroperasi dan berada di dok kering untuk perbaikan sejak tahun 2017 silam. Harusnya 5 tahun Rusia yang beli lalu, lah ya. bos. Betul. Nah, Dulu jadi bagaimana dibeli menurut dengan vodka kalian? aja ya. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Wow, terima kasih buat Indo Magazine Indo atas Magazine. info yang berguna ini dan Yes. memang wow, terbaik. Berita Oh, yang sangat alhamdulillah. mantap, cara penyampaian yang sangat bagus, ya, memberikan kita semangat, ya. Alhamdulillah ya kalau kita lihat di sini ya, ketika Perdana Menteri kita ya terbuang bilangnya, ya, Indonesia lah yang banyak membantu beliau ya. Nah, semoga hubungan antara Indonesia dan Malaysia terjalin kuat ya. Semangat terus kita, ya. Ya, jangan disebabkan provokatif daripada negara luar menyebabkan kita berpecah belah, guys. Ya, karena Indonesia dan juga Malaysia itu memang harusnya sama-sama bangkit ya. Ini yang sebenarnya kita pengen terapkan di Depakcik ini, guys. Betul, yang mana betul, kita menerapkan kita sama-sama harus bangkit ya, membuat kekuatan dari segi ekonomi yang besar di ASEAN ini juga. Insya Ya. Allah, amin ya rabbal alamin. Yes. Mudah-mudahan. Wow. Ya benar. Kalau kita lihat ya, kalau ya namanya netizen itu biasa lah ya, kalau nama sepak bola, games ya, bersaing secara sehat itu antara Indonesia dan Malaysia itu udah jadi perkara biasa, guys ya. Ya. Nah, pengen menang antara dua negara ini ya perkara biasa karena Gaduh adik-beradik. itu baru kompak ya, Ah. baru kompak kayak gitu ya. Kalau enggak kompak, tapi jangan orang lain yang ganggu dan ngusik kita. Betul. Indonesia dan Malaysia jangan diusik yang lain, biar mereka aja, biar kita aja kayak gitu. Ya, dia Ya. umpama teguran adik-beradik lah, gitu. Ya, kakak adik kayak gitu memang udah jadi lumrah, Pak Ci, ya. Udah jadi lumrah, kita udah memang tahu memang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berjumpa dengan orang Indonesia, teman-teman kita di Indonesia, kita baik-baik aja, ya Ya. jujur aja. Ya kalau di medsos itu ya perkara biasa, guys ya. Nah, tetapi kalau dari segi perekonomian, ya ketantraan, Itu perlu bidang- bergabung, guys. bidang itu harus bersatu karena namanya Malaysia dan Indonesia ini namanya dari segi bidang perekonomian, terutama lagi kelapa sawit itu ya guys, ini kita adalah dua negara yang besar yang memberikan ekspor yang paling besar di ASEAN ini. Jadi Betul, bila betul. ada orang lain yang pengen diberhentikan ya pada tahun 2030 itu nggak fair, benar nggak fair ya. Memang nggak adil ya buat kita. Keadilan itu harus ada di sini, guys. Jadi ya kakak adik ini akhirnya ya bersama-sama bersatu untuk menantang Uni Soviet ya. Yes, dan alhamdulillah juga pada tahun Uni Eropa ya. Uni Eropa, bukan Uni Soviet ya. Sama-sama ya. Ah, Uni Eropa ya. Betul, betul, yang betul. mana semoga ya perhubungan ini dari segi berbagai bidang ini, guys. Indonesia dan Malaysia semakin kokoh ya, saling membantu dari segala hal juga ya. betul-betul Alhamdulillah. insyaallah.
Tapi Benar-benar. apapun ini merupakan sesuatu yang bagus lah juga untuk Malaysia dan juga Indonesia dapat bersatu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama juga guys. Nah, Ya, alhamdulillah. memang sudah seharusnya kita membina hubungan yang lebih baik ke depannya ya. Bekerja sama, saling membantu, ya saling yang saling menguntungkan kedua negara kayak gitu ya. Karena kita tahu ekonomi sekarang ini bila-bila sahaja boleh berlaku inflasi. Jadi Ya, kita perlu memperkuatkan semula ekonomi itu guys. Iya, namanya juga saudara ya. Kalau Iya, namanya betul-betul. ya biasa ribut kayak gitu. biasa ribut sama itu saudara. Namanya saudara ya. Nah, Betul. tetapi guys, kalau diganggu orang lain ya siap-siap Siap lah ini. siaga. Siap-siap semua ya, siap-siap yang lain itu ya. Jangan diganggu Malaysia Indonesia, jangan diganggu Betul. kita ya. Itu sesuatu yang ya, iya itulah ya. Jadi Betul. guys, namanya pemersatuan ataupun bersatu ini pasti kita akan kuat ya, pasti ya. Yes, Ya insyaallah, kalau kita mudah-mudahan. lihat pun yang akhir-akhir zaman pun datangnya dari mana? Daripada timur guys. Dari tempat kita juga ya, tapi nggak tahu dari mana kayak gitu ya. Betul. Yang Jadi, penting guys, sekali ini merupakan detik permulaan investasi di antara Malaysia, Indonesia dan juga Indonesia kepada Malaysia juga dan dijangka akan bertambah pada tahun-tahun yang berikutnya juga. Yes, kita harus sama-sama mendukung dan mempertahankan ya kekuatan ekonomi dan juga hubungan kita sesama Insyaallah. tetangga. Insyaallah ya guys. Jadi terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya. Makasih kalian semua bosku. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya. Ya, itu saja barang ayu 2. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below serta dengan link dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.